bisa ya kan. Dan kalau dari line up Solenanya juga tadi bisa. nggak lembek-lembek ya. Hero yang- Atau kalau nggak mau ya Aulus masih. 5 juga seconds till GXP the enemy reaches the Di battlefield. jungle. Oh di jungle. Smash Pakitonya taruh ke GXP. Oke, dan ini dia match pertama antara Onyx Prodigy versus Alter Ego X di MDL Season 5 minggu keempat hari ini. Iya, dengan Khalid yang sudah muncul di Line of Dawn, Monsters ini bakal menjadi highlight lane sih. Tadi kita udah bilang highlight lane-nya di atas, tapi karena ada Khalid bakal lebih di highlight lagi. Highlight lagi. Selenanya udah main di atas tuh, harus berhati-hati sekali di sana, di mana dia bisa melakukan clear terlebih dahulu Monsters dengan kill pressure-nya lagi dan lagi maju ke arah game ini. Tapi dengan clear yang sangat bagus, ini kekuatan dari Benedetta. Bisa langsung melakukan roaming di mana Little Wonder bakal masih bisa di-secure oleh Kids. Abis Aero bakal connect ke arah Cecilionya di sini. Udah ada Kobot juga yang coba untuk melakukan cover Ahmad. Bakal di-chunk HP-nya dan terpaksa untuk mainnya sangat defensif di menit pertama game. Karena kalau kita lihat di sini ya, Selena dengan Abyssal Arrow yang tadi on point banget menuju ke arah Ahmad itu ngebuat 2 bar HP yang dimiliki oleh Ahmad sudah menghilang, dan yang pasti Ahmad harus melakukan recall terlebih dahulu setelah clear minion yang ada di bagian midnya. Sementara itu beralih menuju ke arah bottom lane-nya, gold lane-nya masih coba cicil-cicil aja, Raizel-nya. Itu sudah hampir tadi kita lihat ada penculikan menuju ke arah seorang Ahmad, tapi masih bisa dijigal begitu aja. Ya untungnya itu execute ya tadi ya, dan Iya. miss dikit aja. Miss dikit banget. Dikit aja, tapi ya ada Magic Lordship juga yang pakai Benzo dengan juga Maevan. Nanti itu akan menjadi modal utama mereka untuk nge-burst down pemain dari Alter Ego X. Karena untuk Ahmad sendiri dia pakai Encourage. Ini buat nambah lagi regen MP-nya dia. Coba. Dan tadi lihat ya, Benzo benar-benar bagus banget rotasinya. Dia berada di Waduh. bagian yang terlebih dahulu, dan ini dia langsung saja Shadow Kilo menuju ke arah seorang Raizel, dan itu first blood dari Onyx Prodigy, Mirko. Iya, tadi itu yang gue mau bilang loh sebelum ada play-nya ya. Mereka itu greedy banget sih kalau mau balik ke dalam lane-nya untuk melakukan clearing karena udah ada posisi yang sangat-sangat agresif dari Onyx Prodigy. Tapi di sini bakal langsung ada pertukaran dari Alter Ego X. Mereka dapetin kill di bawah, kita dapetin objektif di arah atasnya. Udah ada pulse juga, jadi kita bisa mungkin bicara lebih lanjut mengenai Ke tempat semula tambahin 10 detikan. Tapi ini dia mirror yang terjadi juga di mana memang untuk turtle-nya tadi berhasil diambil untuk pemain dari Alter Ego X. Tanpa adanya kontes sama sekali dari Onyx Prodigy. Sementara itu beralih menuju ke arah top lane-nya. Monster masih coba di-press banget bagian lane-nya. Nggak dikasih jeda untuk dia melakukan rotasi ke arah bagian middle lane-nya. Menuju ke arah bagian bottom lane, di mana Moon coba untuk diinisiasi oleh seorang Kobot yang mencari-cari celah, mencari keberadaan Selena yang bisa dikeluarkan menuju ke arah Kobot. Kobotnya hampir saja tadi tertangkap oleh seorang Selena Benzo. Jadi Gademin tadi ya buat menyelamatkan diri juga. Tapi sejauh ini kalau kita lihat memang belum ada pertikaian yang berlebih lah. Pertikaian Untuk masing-masing karena semuanya cuma menahan. Dari Alter Ego X mau gak mau mereka nahan pasti karena mereka punya Ahmad. dan kedua tim ini memang mainnya udahlah sedikit pasif aja. Apalagi Alter Ego X ya. Kalau misalnya dari Onyx mungkin mereka harus lebih proaktif dikit, harus lebih memaksa team fight atau pick off yang terjadi dalam map. Tapi dari Alter Ego kita mainnya safe aja. Di arah atas Monster sudah melakukan damage ke arah game ininya dan berhasil mendapatkan pertukaran yang lebih baik. Tapi wave-nya sudah di-clear. Ahmad pun rotasi dari arah tengah ke arah bawahnya. Bisa Aero dikeluarkan tapi tidak bisa mendapatkan siapa-siapa. Dari kedua tim masih mainnya dengan sangat pasif. Nggak terlalu overcommit ke dalam fight dan juga nggak terlalu overcommit mencari fight. Betul banget, terbukti dari 3 menit pertama yang sudah berjalan, baru ada 1 poin kill saja oleh Onyx Prodigy yang diamankan. Kita beralih menuju ke arah bottom lane-nya, di mana sudah ada 3 orang player dari Alter Ego X yang menuju ke arah Gold Shield Turret di bagian bottom lane-nya. Tanpa adanya gangguan, mungkin bisa orang yang connect menuju ke arah Kobot. Kobotnya harus mundur terlebih dahulu, Gading ingin membantu Kids untuk melarikan diri. Sementara itu Ahmad mencoba untuk cicil-cicil terus ke arah Benzo tadi. Mungkin satu-satunya yang minus ya dari Onyx di sini adalah mereka gak bakal punya hero yang bisa tahan badan di depan. Ya. Jadi semuanya ini cuma bakal ngelepasin source skill-nya mereka. Kalau mereka gagal, mereka akan mundur ke belakang. Karena mereka gak punya sama sekali loh fighternya juga Gemini. Dimana itu Benedetta gak bakal bisa tahan terima banyak damage. Iya. Glass Cannon ya kalau kita lihat Glass dari Cannon Onyx semua, Prodigy. betul. Mereka kalau misalnya bisa mengeluarkan semua ability-nya kepada dan melakukan combo-combo mungkin ya kepada Alter Ego X, mereka pastinya bisa mendapatkan keunggulan. Tapi kalau enggak, Alter Ego X dengan fight yang lama pasti unggul di sini. Di arah bawahnya tadi, purple-nya sudah dikontes oleh seorang Vimorna, udah ada di sini. Langsung dikeluarkan dari Raging Sandstorm, seorang monster suka arah turtle-nya, tapi kelihatannya nggak bisa langsung diamankan begitu saja. Alter Ego X terpaksa untuk mundur dari fight itu. Onyx Prodigy berhasil mendapatkan turtle-nya, tapi kehilangan seorang game ini.
Game ini udah bagus banget tadi ngebuka dengan Alexa Funnel Blow-nya menuju ke arah Turtle. Tapi sayang sekali tadi ya nggak bisa, dan pertempuran terus terjadi di arah Purple Buff Pit milik Onyx Prodigy. Akankah dikontes oleh seorang Kids? Dan belum aja, Kids masih harus lari dulu ke belakang balik menuju ke arah rotasi yang dia miliki di bagian jungle-nya. Nah, ini semakin lama juga dengan item defense mungkin yang nantinya dimiliki oleh Alter Ego X. Dari Onyx, kalau mereka gagal untuk melakukan one shot aja, udah pasti sih dibalikin sama Alter Ego X. Soalnya dari soul skill-nya juga ya, kalau kita dari Onyx sebenarnya bukan cuman dari komposisinya semua mau melakukan damage, front line-nya agak kurang, tapi juga dari ability gimana sih ini ability-nya dikeluarin. Mereka itu sekali rotation skill-nya cooldown udah harus mundur. Jadi ngandalin skill banget ya. Ngandalin skill, dan pastinya kalau kalian mau mendapatkan skill juga harus saksikan di sini Secret Eagle langsung digunakan karena Benzo-nya, dan lihat collapse-nya yang sangat cepat. Bimornov tertangkap di dalam situasi yang tidak baik. Di sini udah dipaksa shadow kill untuk kabur. Ryzel berhasil mendapatkan flicker yang sangat baik. Gila, langsung loh mereka ya trigger boom kayak di MPL. Saksikan keduanya lagi dan lagi seorang Kids yang maju ke belakangnya menggunakan knockout strike. Bimornov tanpa ada shadow kill kelihatannya gak bisa kemana-mana, dan retribution dari Kids berhasil membakar seorang Bimornov. Tapi udah ada Maipan yang mendapatkan pertukaran juga. Itu outplay yang sangat baik sekali dari seorang Kids, mendapatkan Bimornov dengan retribution. Itu tipis banget darahnya tadi ya. Dia seorang diri lawan dua, lawan Moon juga lawan Bimornov, tapi malah dapat double kill di bagian bottom lane milik Onyx Prodigy. Kita beralih menuju ke arah top lane-nya. Ada pertarungan antara Monster dan juga Gemini di situ, dan nggak bisa diapa-apain karena kalau kita lihat tadi kenapa Monster pilih Khalid. Karena dari Onyx Prodigy nggak ada hero-hero yang bisa meng-cancel dengan mudah. Cuma ada Selena aja yang bisa cancel skill 2-nya milik Khalid tadi ya. Ya mungkin kena Umbrella juga ya nanti. Umbrella juga betul. Ya, tapi itu quick sand guard yang memang skill ngeselin gitu loh untuk hero-hero yang nggak punya stun. Jadi dia bebas banget quick sand. Oke, mau pukul nggak apa-apa. Nanti udah seperempat HP atau low HP, quick sand guard, healing lagi. Suka healing nih monster. Tuh lihat. Kayak healing ya, dan itu dia turtle yang kedua langsung diambil oleh Hayabusa. Sangat baik sekali Bimornov. Retribution yang on point, tapi harus ditukar lagi dan lagi dengan Gemini ketika mereka mendapatkan objektif turtle-nya. Bisa Arrow sudah kena di sana bersama juga dengan Claws yang dikeluarkan dengan shadow kill juga. Bimornov harus berhati-hati, tidak ada quad shadow-nya dan dia bakal dipunish. Bisa Arrow berhasil untuk mendapatkan pick off ke seorang Kobo, tapi itu Roamer ditukar untuk jungler. Ryzel berhasil untuk mendapatkan turret yang di arah tengah, dan di arah bawahnya bakal ada pertukaran juga. Tapi so far Omawa gamenya kelihatannya masih sangat even. Tapi siapa yang memiliki keunggulan yang lebih nih untuk masuk ke arah mid game? Menurutku sih dari Alter Ego ya, selama mereka siap untuk dikagetin juga dari Diamonds milik dari Onyx sendiri. Karena ya sisi plusnya itu tadi, dikagetin atau enggak. Dan tadi kita lihat ya, hampir saja Monster di pick off oleh seorang Abyssal Arrow dari Benzo, dan mematikan sekali. Hampir saja Ahmad mendapatkan kejutan dari lele-lele, dari semak-semak dari oleh seorang Benzo. Sementara itu Kids-nya coba untuk pick off 1v1 situation dengan Gemini, masih bisa melarikan itu Gemininya, clear minion terlebih dahulu, masih aman di bagian top lane dan juga mid lane-nya, masih melihat-lihat saja. Belum ada pergerakan yang begitu berarti dari kedua belah tim karena mungkin menunggu untuk Lord Spawn yang pertama juga. Tapi kita harus ingat loh, di sini Alter Ego X mereka komposisinya itu di-build-nya untuk mid to late game dengan Beatrix, Cecilion, dan yang lainnya sebenarnya cuman sebagai frontliner. Jadi Onyx Prodigy dengan mereka yang belum bisa berhasil mendapatkan pick off dan juga snowball di arah early game-nya, ini tambah lama bakal tambah serem. Ahmad yang dari tadi free farming di arah tengah, stack-nya sih udah banyak banget dengan lightning cruncher juga yang sudah selesai. Ini harus jadi pertimbangan Onyx Prodigy sih. Mereka harus menginisiasi terlebih dahulu sebelum terbawa ke arah late game. Karena kalau kita tahu, late game ini sebenarnya udah gak ada counter nih Ahmad. Karena kalau dia punya stack yang sudah banyak, sekali tepuk semua glass cannon dari Onyx Prodigy ini akan langsung menghilang pastinya. Iya, bener banget. Bisa Arrow bakal langsung connect ke arah belakangnya. Bimornov dengan shadow kill-nya berhasil untuk melakukan punish, di mana di arah belakangnya Monsters coba untuk melakukan flanking, tapi bakal langsung tertangkap dengan Abyssal Trap yang dipasang oleh seorang Benzo. Baik sekali Abyssal Arrow dari seorang Benzo tadi connect menuju ke arah Ahmad dan disambut dengan shadow kill oleh dan itu dia Overturn dikeluarkan. Kobot dan Ryzel dalam bahaya mencoba melarikan diri, dan ia masih berhasil melarikan diri. Coba untuk dikembalikan oleh keadaan Monsternya mencoba intimidasi terlebih dahulu, didapatkan oleh Bimornov mencoba maju, tidak bisa dikah dia melarikan diri atau masih selamat begitu saja. Masih dengan quick sand guard juga untuk menjaga-jaga ya, untuk heal kembali.
dari balik rerumputan. Tapi lihat setup dari Alter Ego X sebentar lagi akan jalan. Oke, Seko Eagle sudah digunakan, tapi Ryzel bakal langsung tertangkap di sini menggunakan guiding windnya dan tidak bisa. Masih bisa di outplay oleh seorang Moon dengan flickernya, tapi akhirnya bakal ditumbangkan juga Maipan dengan double kill di sini menggunakan Yini Overturn. Tapi Ahmad dan juga Monster sudah rotasi ke arah depannya. Flicker sudah digunakan, Maipan gak bisa kemana-mana, bakal ditumbangkan oleh Bad Fist yang sudah digunakan oleh seorang Ahmad. Tapi game ini dia melakukan cutting wave yang sangat baik di arah tengah dan juga di arah bawah yang sudah di-shove. Ya, dan itu dia tadi 2 untuk 2 pertukaran yang cukup adil meskipun harus kehilangan Moon-nya dan juga seorang Maipan dari Onyx Prodigy. Dan sebenarnya Lordnya sudah mulai terbuka lebar untuk tim Alter Ego X kalau mereka mau coba untuk mulai setup di arah Lord Pit-nya. Sementara itu kalau misalnya kita lihat nih, sebenarnya dari segi kids-nya ini dia benar-benar bisa ngasih pressure banget nggak sih kalau misalnya ada surprise attack dari seorang Benzo ataupun dari Gemini? Ya, karena dia kan punya body juga, dia fighter gitu loh. Ya. Dia nggak tipis-tipis banget juga, pasti bisa dapat lah. Bisa makan satu abyssal trap, satu abyssal arrow juga, half HP dan kembaliin keadaan dengan gain life-nya dia nanti. Dan Oh. Ahmad harus tumbang di tangan seorang Timornov ketika dia sedang berjalan menuju ke arah bagian mid lane-nya. Sementara itu Gemini masih cutting minion di bagian bottom lane. Nggak benar-benar nggak dikasih jeda sama sekali monsternya untuk meng-clear minion di arah bottom lane-nya. Dan kita lihat lagi ke arah Lord Pit-nya ya, sudah mulai coba ditarik-tarik terlebih dahulu Lord-nya. Belum mau mulai diinisiasi karena mereka tahu kehilangan seorang Ahmad membuat Alter Ego X nggak mampu untuk clear Lord-nya dengan cepat. Ya, kalau kita ngomongin di arah mid game-nya juga sebenarnya ya, walaupun Alter Ego sudah mendapatkan power spike, inilah yang harus hati-hati. Udah ada Shadow Kill langsung digerakkan, tapi Aegis dari seorang Kobot berhasil untuk menalify semua damage-nya. Maipan langsung ditumbangkan dengan Circling Eagle dari seorang Kobot. Raging Sandstorm ke belakangnya coba melakukan damage. Ryzel dengan shotgun-nya berhasil mendapatkan kill, dan itu bakal menjadi pertengkaran 3-0 untuk Alter Ego X. Walaupun game ini berhasil mendapatkan tarot tier 2 di arah bawah, ini tentunya masih worth it banget untuk Alter Ego X. Kita lihat apakah masih bisa ada steal dari seorang Bimor, tapi maju ke depan. Lordnya bakal diamankan dari seorang Ahmad. No retribution, no problem. No retribution, no problem. What a play. Ahmad mendapatkan Lord yang pertama untuk tim Alter Ego X. Sementara itu di bagian mid lane-nya Shadow Kill dikeluarkan menuju ke arah Ahmad dan juga Kobot, tapi masih bisa menyelamatkan dirinya dengan Guiding Wind yang dimiliki oleh seorang Kobot. Kita melihat tadi ya, meskipun Vimornov seorang diri tadi di arah Lord-nya, ada miss retribution tadi ya. Tipis banget miss retribution yang dilakukan oleh Vimornov, dan itu jadi chance buat Ahmad mendapatkan Lord yang pertama dan membuat keuntungan juga untuk tim Alter Ego X mempush setiap lane dari Onyx Prodigy. Ya, tapi ini dia untuk player head to head ya. Baik Nimo TV di bawah sana. Nggak beda jauh sih dari keduanya. Secara average mereka masih cukup sama juga, jadi tim fight-nya ini bakal menentukan banget. Apalagi dengan glass cannon ya yang dimiliki oleh Onyx, kalau mereka miss sedikit aja bakal panik. Dan ini dia sudah mulai terjadi inisiasi ketiga lane milik Onyx Prodigy. Lordnya sudah mulai menuju ke arah inhibitor turret bagian top lane-nya. Akankah coba untuk di-def oleh Vimornov yang terlalu depan sekali. Kita lihat di sini bisa Oro yang connect menuju ke arah Kobot. Kobotnya harus tumbang di tangan seorang Benzo. Lord sudah hilang. Apakah masih terus akan dilakukan inisiasi menuju ke arah inhibitor turret yang dimiliki oleh Onyx Prodigy, Mirko? Harusnya masih ya, dengan mereka udah memiliki Ahmad yang langsung keluarin bad impact-nya kena karena Maipan, tapi terpaksa untuk mundur di sini bersama Monsters maju ke depan. Raging Sandstorm-nya sayang sekali gak bisa mengenakan siapapun di sana. Masih ada Immortality yang di-pop, tapi Moon berhasil mendapatkan kill pertukaran di dalam fight ini. 2 untuk 2, tapi base turret sudah diamankan. Jadi masih worth it banget untuk Alter Ego X. Masih worth it banget untuk Alter Ego X. Sementara itu Kids tadi kita lihat ya, coba clear minion di bagian bottom lane terlebih dahulu untuk mendapatkan inner threat yang dimiliki oleh tim Onyx Prodigy. Coba untuk inisiasi lagi ke arah inhibitor threat karena melihat 2 orang player dari tim Onyx Prodigy belum spawn karena mereka masih punya 10 detik lagi untuk spawn, dan itu dia hampir saja konsentrasi sangat baik. Bangin Cloud juga hampir mengenai seorang Moon, tapi masih bisa melarikan diri dengan sangat mudahnya. Ahmad sih Om, ini yang tadi kita udah mention dikit sih. Coba kita lihat itemnya nih Om. Ya kalau consistent nih, Lightning, terus juga udah punya Genius One, kurang sakit apa lagi dia ya kan. Bisa ke Winter, bisa ke Ice Queen One juga. Mending defensif atau full aja? Atau Kalau Divine Glaive mungkin ya. Divine Glaive juga ya. Full aja sih. Full aja ya? Full aja, udah lagi menang sekarang. Udah susah kan buat bisa senggol si Ahmad juga di belakang. Apalagi ada Matilda nih. Kobotnya yang bisa nyelamatin dia juga. Guiding Wind ke belakang, oke gue ikut. Gue hop in, cabut lagi. Gak usah defensif sih ya. Gue lihat di sini juga sebenarnya dari Divine Glaive juga kurang dibutuhkan. Karena cuman seorang Benedetta yang build-nya Divine Glaive. Jadi ini
dalam posisi 1 lawan 1 melawan Kids ini sebenarnya agak baiting karena udah ada backup dari timnya di mana Maipan, Benzo dan juga seorang Moon sudah menunggu di dalam bush. Kids langsung mundur ketika mendapatkan pressure-nya dan ini bakal menjadi setup untuk Lord Enhance di menit ke-14. Dan menit sudah menunjukkan ke arah menit 14 yang pasti sudah ke-drag ke arah late game. Kita tahu kalau misalnya Cecilian di menit segini stacknya udah lebih dari 200 mungkin ya. Dan itu membuat kesusahan tersendiri untuk Onyx Prodigy. Gimana caranya dia bisa menghindar dari bad impact yang dikeluarkan oleh Ahmad. Dan tanpa adanya kontes, Lord yang sudah di Evo, sudah di Enhance, itu didapatkan dengan sangat mudahnya oleh Alter Ego X, Mirko. Ini lu pernah notice gak sih dari tadi Apa tuh tuh? kalau mereka mendapatkan objektif netral, Kids-nya bukan yang dapat loh. Ya nggak sih? Yang pertama itu Kids bukan yang dapetin Little Wonder dengan retrinya. Iya, Kids, kalau ya. Kids. Kids. Tapi selain itu Lordnya berarti selalu ya dia either nggak pakai retributionnya atau Nyimpan, dikembangkan nyimpan. sebelum Nyimpan. itu. Dia Iya. nyimpan, dia nyimpan. Dia nyimpan dulu untuk yang lain di sini di mana udah ada Nah, one. Nah, ini Kids menggunakan retribution untuk mendapatkan slow dan juga burning effect karena game ininya masih ada damage yang bakal dikeluarkan di sini. Tapi Eye for an Eye sangat-sangat presisi game ini nggak bisa kemana-mana. Immortals maju menggunakan shadow kill tapi damage dari seorang Kids sudah terlalu besar. Shadow kill-nya nggak bisa kemana-mana. Kids dengan double kill di arah belakang top side. Di sini Lord Enhancer maju. Kelihatannya high ground damage juga tidak ada. Kids maju ke depan lagi dan lagi. Knockout strike bakal digunakan dan Maipan bakal langsung ditumbangkan. Benzo dan Moon gak bisa ngapa-ngapain. Monsters di arah depan gak bisa. Oh my god. Bad impact-nya langsung mendapatkan 2 sekaligus. Dan Alter Ego X takes game 1. What a Wow. play Alter Ego X itu dimulai dari Kids yang inisiasi tadi ke arah seorang Benedetta ya. Dikejar dari arah top lane-nya. Nggak berhenti gitu aja meskipun tadi dia ngeliat ada Abyssal Arrow dan juga ada Vimornov dengan Shadow Kill ya. Dia nggak berhenti begitu aja. Didukung juga tadi sama Benzo yang menyelamatkan dirinya. Itu benar-benar outplay banget sih dari seorang Kids ya. Gak nyangka kita kalau misalnya Kids bisa benar-benar memberikan impact yang berarti untuk mengambil game yang pertama dari Alter Ego X. Iya. Apalagi kalau bahas yang tadi sih mungkin yang lebih ke arah yang Mirko bilang juga tadi. Kenapa retributionnya nggak dipakai ini? Kenapa harus selalu disimpan juga?